hari ini. Oke? Oke, kita belajar apa, Bu? Belajar apa hari ini? Kalau udah pengen tahu, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Siap. Yang masih ada sampah disimpan. Nih Bu, nih. Ya. Jangan gitu dong. Tapi nggak boleh seperti itu sama temennya. Udah, masih ada yang punya. Boleh ditelan dulu Lutfi ya? Nggak apa-apa. Ikutin sini, aku nyata di situ. Iya nanti dong. Udah, alat tulisnya udah disiapin belum? Udah. Ibunya muter. Baik, seperti biasa sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya Meli dipimpin dulu doanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Terima kasih Meli. Baik, selanjutnya Ibu mau absen dulu deh. Siapa yang hari ini tidak hadir? Coba cek temennya. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Amin. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kalian sudah memahami bagaimana sih proses pencernaan pada hewan, nah pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pembelajaran pada manusia. Makanya Ibu membuatkan media. Nih medianya ya. Wah, Keren banget Bu. Itu siapa? Bu, namanya siapa, Bu? gimana? Namanya siapa? Ini Ibu bikinnya bareng-bareng sama bu guru yang lain. Jadi, halo. Jadi sistem pencernaan itu kan adanya di dalam tubuh kita ya. Kita nggak bisa melihat dong organ dalam tubuh kita. Makanya Ibu membuatkan media supaya kalian bisa membayangkannya dengan jelas. Paham? Paham. Nah anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan Makanan. makanan. Betul. Makanan yang nantinya dimakan oleh kita akan menjadi sebuah sumber energi. Nah, sumber energi itu akan mempermudah kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Ya. Ada yang masih ingat nggak proses pencernaan pada tubuh itu terbagi menjadi berapa macam? Dua. Boleh Nadila, apa aja pencernaan apa aja? Pencernaan mekanis dan kimiawi. Betul. Terima kasih Nadila dan Meli. Jadi pencernaan mekanis itu adalah pencernaan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang ada pada organ sistem pencernaan. Sedangkan kalau pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang dilakukan dengan bantuan enzim. Baik, sekarang coba perhatikan sama-sama ya gambar di depan. Ya Allah, Akbar. Baik, pertama-tama kalau kita makan itu maksudnya lewat mana? Mulut. Betul, lewat mulut atau rongga mulut. Jadi, mulut itu berfungsi untuk sebagai tempat masuknya makanan dan tempat pertama terjadinya proses pencernaan. Jadi, di dalam mulut itu sudah berlangsung yang namanya proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis di mulut itu dibantu oleh Ludah Bu. Bukan. Oh gigi. Oh itu mah enzimnya. Lidah. Iya Bu. Iya Bu. I-nya kepleset U Bu. Oke. Jadi di dalam mulut secara mekanis itu dibantu oleh gigi dan lidah, ya. Sedangkan secara kimiawinya dibantu oleh enzim amilase. Itu maksudnya. Enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Nah itu benar ya, tapi kelenjarnya nih diproduksinya dari sini. Enzim amilase itu berfungsi untuk mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa atau zat gula. Setelah dari mulut, makanan akan menuju ke lambung. Nih, ada lambung. Cuma makanan itu harus melakukan proses pencernaan dulu di kerongkongan. Nih ya, kerongkongan atau saluran esofagus. Panjangnya itu kurang lebih 20 cm. Panjang kerongkongan itu kurang lebih 20 cm. Dan di kerongkongan itu terdapat pencernaan secara mekanis ya. Apa-apa. Jadi di dalam kerongkongan itu ada yang namanya gerakan peristaltik. Peristaltik itu adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Jadi di dalam kerongkongan nanti makanan lewat, dinding kerongkongan itu melakukan gerakan meremas makanan. Setelah melakukan gerakan itu, makanannya akan terdorong untuk menuju ke lambung. Ya, sampai sini paham nggak? Sekarang kita lanjut ya. Setelah sampai ke lambung, di lambung itu terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi seperti
seperti yang ada di mulut. Oke. Nah, di lambung itu pencernaan secara mekanisnya dilakukan oleh otot lambung. Jadi di dalam lambung itu juga ada yang namanya gerakan meremas dan mengaduk makanan. Setelah itu, selain ada pencernaan secara mekanis, ada juga pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawinya itu dibantu oleh enzim yang dihasilkan dari kelenjar getah lambung. Ada yang tahu nggak enzim apa saja yang ada di lambung? Apa Nurul? Pepsin, betul. Pepsin ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Merubah Apa? Berubah protein menjadi pepton. Betul, tepuk tangan dong buat Nurul. Udah belajar Selain pepsin ada yang namanya asam klorida. Klorida atau HCl itu fungsinya untuk mengasamkan makanan dan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Dan yang terakhir ada enzim renin. Fungsinya mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kasein. Di lambung ya. Kok Selanjutnya setelah dari lambung kita akan masuk menuju usus halus. Jadi di dalam usus halus itu terjadi yang namanya proses penyerapan sari-sari makanan. Ya, tugas utama usus halus. Usus halus itu adalah usus terpanjang yang ada pada tubuh kita. Panjangnya itu kira-kira antara 6 sampai 7 meter. Oke. Panjang banget memang. Nah, sebenarnya usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian usus halus. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Oh, duodenum. Ya, yang ini ya. Nih, yang meluncur gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya usus kosong. Nih, usus kosong yang atas. Tuh, lihat ya. Yang atas ini ya. Kelihatan nggak yang belakang? Yang ini nih. Itu namanya usus kosong atau jejunum. Dan yang terakhir itu ada yang namanya usus penyerapan. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan yang mana Bu? Usus penyerapan yang ini nih, yang bawah. Jadi ini usus 12 jari, dia ke bawah nih, yang atas, bagian atas adalah usus kosong. Nah, sampai di sini adalah namanya usus penyerapan. Paham ya? Paham. Ya? Nah, ketiga usus ini saling bekerja sama untuk menyerap sari-sari makanan. Di dalam usus halus itu Bakteri ya? pencernaan secara kimiawi ya, karena dibantu oleh enzim. Oh, enzim. Nah, enzim yang ada di usus halus ini diproduksi oleh nih, namanya kelenjar pankreas. Ini pankreas nih, oleh si pankreas ini, oleh kelenjarnya. Nah, enzimnya ada apa aja sih Bu? Enzimnya ada 3 juga. Ada yang tahu nggak? Enzim amilase. Nah, ada satu enzim yang sama seperti di mulut ya. Amilase juga ada di usus halus. Fungsinya tadi apa? Mengubah gula tepung menjadi glukosa atau zat gula. Nah, yang kedua ada yang namanya enzim tripsin. Enzim tripsin itu fungsinya mengubah pepton menjadi asam amino. Oke. Lalu yang ketiga ada yang namanya enzim lipase. Enzim lipase itu berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nantinya sari-sari makanan yang sudah diserap dalam usus halus ini akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah yang ada di usus. Nah, setelah dialirkan itu, sari makanan yang dialirkan itu udah menjadi sebuah energi. Selanjutnya, sisa makanan yang tadi udah diserap di usus halus akan dibawa ke usus besar. Usus besar ya. Nah, di usus besar itu sisa makanan yang tadi akan diserap kembali. Tapi yang diserap itu vitamin, air, dan mineral. Nah, sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah semuanya diserap nih, kan ada sisanya nggak terpakai di usus besar. Nah, di usus besar juga terjadi yang namanya proses pembusukan. Proses pembusukan sisa makanan. Nah, proses pembusukan itu dibantu oleh bakteri. Ada yang tahu nggak bakterinya apa? E. coli. Betul, namanya bakteri Escherichia coli. Dia bertugas untuk membantu proses pembusukan makanan. Nanti dari proses pembusukan makanan itu akan menghasilkan yang namanya kotoran atau feses. Nah, kotoran atau feses itu akan dibawa keluar melalui anus. Nih, paling bawah. Jadi, anus adalah lubang tempat keluarnya kotoran atau feses dari tubuh kita.
Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Aman, cukup ya? Cukup. Kalau gitu Ibu mau coba tes. Kalau misalnya udah pada paham, Ibu mau coba menguji kepemahaman kalian. Anak-anak, Ibu punya 2 kartu. Kartu yang berwarna pink dan kartu yang berwarna hijau. Kartu yang berwarna pink ini berisi tentang pertanyaan. Ini pink kan? Iya, ini pink. Berisi tentang pertanyaan ya. Sedangkan kartu yang berwarna hijau ini berisi tentang jawaban. Jadi, apabila kalian mendapatkan kartu warna pink, kalian harus mencari jawaban yang tepat yang ada di kartu warna hijau ini. Jadi nanti Ibu bagi satu-satu. Paham nggak? Jadi ada yang dapat pink, ada yang dapat hijau. Nah, kalian cari. Iya, kalian cari persamaannya ya. Paham ya? Ini udah ada yang mau ditanya lagi nih, benar sebelum kita memulai. Udah, insya Allah. Udah ya? Oke, mantap. Ibu tutup ya. Ibu bagiin ya. Udah pegang kartu semua? Baik, perhatikan aba-aba dari Ibu. Hitungan ketiga, kalian boleh buka, baca, dan langsung mencari teman yang sejodoh. Mas, jadi kalian harus menjodohkan kartu kalian dengan tepat. Siap ya? Oke, siapa, Bu? Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2. Oh ya, waktunya 2 menit ya. Tangan di bawah, tangan di bawah, tangan di bawah. 1, 2, 3. Boleh berdiri bergerak. Udah dapet semua belum? Udah yakin? Ada yang mau diubah, Kak? Yakin? Oke, kalau udah yakin coba kita periksa satu-satu ya. Coba dari pojok kanan, Safira. Dibacakan pertanyaannya, lalu dibacakan kembali jawabannya. Enzim apa saja yang terdapat pada usus halus? Jawabannya enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Benar nggak teman-teman? Enzim kan Safira dan Lutfia. Boleh duduk, boleh ambil terus duduk. Ambil satu-satu. Terakhir. Penyertaan kimiawi terjadi pada organ apa saja? Mulut, lambung, dan usus. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan, boleh dong. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Alhamdulillah, ini kalian sudah mampu kan memahami bagaimana proses yang terjadi pada sistem pencernaan manusia, udah mengetahui organ-organnya, dan udah mengetahui fungsinya. Jadi apa yang kalian dapatkan nih pada pembelajaran hari ini kira-kira? Apa pasti, karena kan itu bentuknya. Coba Mbak Zira, apa? Jadi dari pembelajaran kita hari ini apa yang kamu dapatkan? Kita jadi tahu proses makanan yang kita makan sampai keluar. Sampai keluar dari tubuh lagi ya, dari masuk sampai keluar. Baik, terima kasih ya. Oh, mau jawab? Bisa sih mau jawab. Ibu kira ngapain? Yuk, boleh. Itu jadi kita tahu Bu, nggak boleh makan sembarangan. Harus Jaga. Soalnya kan badan kita ternyata tuh capek Bu kerjanya Bu. Organ-organnya itu bekerja sangat ini ya, keras ya. Kalau misalnya kita makanan sembarangan nanti nggak ada yang diserap gitu. Jadinya Lemak. bukan feses. Nah, itu. Ada yang kalau makan sembarangan, ada kata Bika Sufi, kalau makan sembarangan nanti penyerapannya akan terganggu. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini kalian sudah mampu ya memahami tadi sistem pencernaan. Jadi kalian tahu kan sekarang di dalam tubuh kita banyak organ-organ yang bekerja, ya, dan itu harus dijaga. Salah satunya benar tadi kata Bika Sufi, kita harus menjaga makanan. Makanan yang masuk itu harus yang sehat dan bergizi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada? Baik, kalau begitu alhamdulillah hari ini sudah pada paham ya dengan materinya. Berarti untuk pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan materi ya. Jadi nggak ada yang perlu, untuk hari ini nggak ada yang perlu diulangi lagi nanti di pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebelum pulang sama-sama kita membaca doa penutup Kafaratul Majelis. Subhanallah.